Kamu dan Sekolah. Oke, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan juga. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk senantiasa menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan penuh berkah ini. Seperti itu. Oke, kemudian alhamdulillah hal yang menarik pada kesempatan hari ini di episode ketiga ya. Episode ketiga yang mana kita menghadirkan bintang tamu untuk bercerita tentang kisah-kisah unik, juga tentu saja inspiratif ya. Beliau adalah seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Oke, langsung saja gak berlama-lama kita panggil langsung ini Kang Muhammad Zaki. Selamat sore Kang. Sore Kang. Alhamdulillah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Waduh, malah saya yang ditanya-tanya nih. Oke, Kang. Sebelum jauh obrolannya, saya mau membahas ini dah. Ini hal penting yang perlu saya utarakan. Apa nih? Kang, gua kangen banget sih udah lama banget dia. Kita udah gak ketemu Pak. Udah gak ketemu Iya. udah berapa lama ya terakhir kita kegiatan bareng. Cuman duta baca kan ya. Duta baca, betul banget. Dan ini patut pemirsa semua ketahui bahwa beliau sebelum menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat juga berkiprah di banyak kegiatan ya. Alhamdulillah. Nanti kita cerita lebih banyak lagi. Gini Kang, sekarang berarti aktivitas atau kesibukannya apa nih? Oke, selain kampus kali ya, mungkin saya sedang menempuh S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terus juga sekarang aktif sebagai Jajaka Pinilih Kabupaten Karawang 2022. Oh berarti yang kemarin banget ya? Iya, kemarin banget. Jadi nyampe sekarang masih pengabdian lah selama 1 tahun dan nanti akan ada pemilihan di tahun ini juga gitu kan. Luar biasa. Terus habis itu nggak puas dengan pencapaian di 2022, aku juga berjanji buat capai hal baru menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Itu gue juga dulu pengen banget. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa target, beberapa pencapaian justru akan menjadi kepanjangannya gitu. Maksud saya adalah ada rekan saya gitu yang bisa menjadi ini loh. Gue dulu pengen banget cuma gak kesampaian. Susah banget sumpah seleksinya. Alhamdulillah tapi gini Kang, sebelum jauh akan mendapatkan banyak apresiasi, kesempatan yang datang dan akan bisa ada di sana di titik itu sekarang. Kang, ini kan cerita unik aku kamu dan sekolah. Ini yang menarik di setiap narasumber yang ada di sini pasti banget saya akan tanyain itu. Sekolah dulu tuh bersekolah di mana sih dan apa sih yang menjadikan Akang kemudian punya motivasi yang gede banget buat tumbuh dan bergerak gitu. Oke. Mungkin agak kocak kali ya karena memang ada mantan gebetan. Waduh, gokil. Maksudnya motivasinya dari situ ya. Boleh, karena boleh. Aku dulu juga bersekolah di SMA 1 Rengas Dengklok. Nah, aktif di musyawarah perwakilan kelas sebagai ketua umumnya. Nah, di situ aku emang sering ngebangun diri, latihan terkait public speaking dan hal lainnya. Dan juga kepemimpinan juga ya pastinya. Penting banget sih itu. Nah, pada saat SMA kelas 3 mungkin ya. Kelas 3 tuh jadi malu nih. Gak apa-apa. Ini cerita uniknya. Kelas 3 SMA. Aku tuh terpikat dengan seorang wanita di adik kelas, oke ya. Oke, ini menarik nih. Adik kelas. Seorang Zaki, oke. Aku hanya berfokus sebagai ketua MPK dan bucin mungkin ya kalau di kelas ini. Cuma sekedar gebetan, belum jadi pacaran sebenarnya. Sekitar lebih dari 1,5 tahunan lah gitu kan. Tapi ternyata ditinggali. ditinggali jadian gitu sama dia. Akhirnya aku punya motivasi untuk bisa memperbaiki diri mungkin ya. Melalui fisik, bukan terkait fisik buat lebih ganteng atau gimana, tapi lebih sehat gitu. Karena dulu bisa dibilang gendut ataupun pola hidupnya kurang sehat juga ya. Tapi ketika setelah itu berfokus ke pola hidup yang sehat, terus sering baca buku dan ikut kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, akhirnya bawa aku menjadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2021. Gokil. Nah, habis dari Duta Baca Jawa Barat 2021 lengser nih. Nah, direkomendasiin sama teman-teman buat ikutan MOKA karena ya itu
ajang prestisius lah ya di Karawang. Yang bergengsi juga nih di yang Karawang. di Karawang benar buat generasi muda. Akhirnya aku ikut dengan persiapan 3 bulan karena aku 3 nggak bulan? karena aku nggak mau setengah-setengah, karena aku nggak mau jadi tim keprok gitu loh. Betul. Nah, Ini sama saya. Karena ketika kita kompetisi, ya udah kita targetin juara. Benar. Ketika awal kompetisi kita nggak targetin juara, ya udah itu nggak bakal berjalan dengan baik. Tapi ketika we start to get a winner at the competition, kita bakal capai hal itu karena awal semua itu tuh berawal dari mindset kita. Kalau lu setengah-setengah, apa yang lu capai juga kayaknya nggak bakal semaksimal itu. Ya betul banget sih. Betul banget. Oke, gini Kang, yang menarik gini, dari pencapaian yang benar-benar lu naruh target di target tertentu gitu, yang dari awalnya kayaknya gue ada ketidakpuasan dan lain-lain, itu menemukan self esteem atau keberhargaan diri, Kang. Menurut lu self esteem yang penting banget di diri setiap orang, ini mungkin kita akan tarik masanya ke masa-masa sekolah gitu. Waktu itu cara membangun diri yang paling akan inget banget di sekolah itu apa sih, ikut organisasi atau apa gitu kan? Salah satu caranya mungkin ya organisasi, karena banyak banget caranya di luar sana. Mungkin Betul banget. orang-orang membangun diri bukan hanya terkait di organisasi, tetapi juga di akademik ada. Tapi memang aku passionnya itu di organisasi. Maka dari itu aku juga bangun diri aku di organisasi. Pertama memang aku dulu SMP tuh anak yang pasif kali ya bisa dibilang. Masa sih? Iya serius. Bahkan ketika ngomong di depan orang banyak tuh aku gemeteran banget. Tapi pas SMA tuh aku ikutan MPK dan aku targetkan aku mau jadi ketua umum dari awal masuk. Akhirnya ya dengan proses itu aku mau jadi ketua umum, tentu aku ada hal-hal ataupun kriteria yang harus aku penuhin dong, kayak misalnya public speaking, pemikiran dan hal lainnya. Maka dari itu aku tunjang itu untuk bisa selalu berproses di MPK, akhirnya ya tercapai. Nah, siapa target itu juga harus tentu ada di setiap prosesnya, karena jangan setengah-setengah sih, itu sih bagi aku. Oke Kang, masih banyak cerita-cerita yang akan kita kuak nih ya bersama Kang Muhammad Zaki. Tentunya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap, cerita unik Aku, Kamu, dan Sekolah. Masih berlanjut, masih banyak cerita-cerita unik dan inspiratif tentunya yang bisa kita bahas bersama Kang Muhammad Zaki. Oke Kang, pertanyaan berikutnya nih. Ini yang sedikit saya juga kepo banget ya. Setiap orang Kang punya ramuan atau metode masing-masing dalam belajar, mau itu belajar secara akademis ataupun skills Kang. Nah, Akang sampai di titik ini, metode yang benar-benar relevan, yang benar-benar akan pakai tuh gimana sih Kang? Boleh sambil di-share ke teman-teman. Banyak punya metode-metodenya terkait pembelajaran. Setiap bidangnya itu memiliki metodenya masing-masing gitu kan. Sejauh ini aku melangkah sih, aku mempunyai prinsip tersendiri. Ketika aku datang dari desa yang jauh dari kota, which is Sungai Buntu, sekitar 1 jam atau 1,5 jam perjalanan ke kota. Orang Karawang pasti tahu. Iya. Nah, aku selalu tanamkan mindset yang pertama kita harus set your goal. Jadi benar-benar kita tahu goals kita bakal kemana gitu. Ini harus memang dimiliki oleh generasi muda yang lainnya di luar sana, karena banyak banget orang yang selalu jalan tuh ya udah gimana nanti, enggak nanti tuh gimana. Nah itu nih yang harus digarisbawahi itu sebenarnya. Harus nanti tuh gimana. Makanya ketika kita berpikir nanti tuh gimana, kita bakal tahu goals kita tuh kemana nantinya. Nah sejauh ini aku lebih paksakan ataupun mindset aku tuh lakukan secara maksimal. Karena gini, dimanapun belajar baik secara akademik maupun organisasi ataupun non akademik yang lainnya, nggak semua orang mempunyai privilege yang sama. Nggak semua orang memiliki hal tersebut. Makanya ketika aku udah terjun, udah basah, ya udah langsung aja basahin semua badannya gitu loh. Ketika udah kejebur ya udah terlanjur basah kan, ya udah basahin aja. Jadi jangan setengah-setengah terkait aku mau kerja ini atau mau capai ini gitu kan. Jangan setengah-setengah. Nah pada saat itu juga aku SMA itu aku bisa dibilang buta dalam bahasa Inggris ya. Buta banget dalam bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris bahkan. Kenapa sekarang masuk ke hubungan internasional? Nah, karena aku punya goals kan terkait aku mau masuk hubungan internasional nih.
Nah, pasti ada penunjangnya dong bahasa Inggris. Maka dari itu aku pada saat itu online hubungan ketika kuliah ataupun sebelum juga mulai kuliah, aku benar-benar set our mindset gitu, mindset tuh untuk bisa belajar bahasa Inggris otodidak sendiri. Aku kuasai sekitar 250 kata bahasa Inggris dalam satu hari dan itu harus menjadi prinsip aku setiap hari. Gila, lu harus benar-benar menekan diri ya, nge-push banget ya. Betul banget. Jadi 250 kata dalam sehari dan aku bakal terus hafalkan kata-kata itu dan aku praktekkan pronunciation-nya gimana, bagaimana I talk to other people with English tuh as fluently tuh gimana kayak gitu loh. Dan akhirnya nyampe sekarang aku bisa bahasa Inggris dan alhamdulillah ketika ditanya bahasa Inggris sekarang nggak ngeblank banget gitu. Karena aku punya goals tersendiri buat capai hal tersebut gitu. Gue masih terbata-bata, gue sendiri masih terbata-bata bahasa Inggris ya. Karena penting banget sih bagi gue bahasa Inggris. Bener banget. Pas SMA gue mikir kayaknya bahasa Inggris itu bakal penting banget ya karena kita udah maju gitu kan, especially in technology gitu kan. Nah ini. Dan itu tuh harus banget kita kuasain bahasa Inggris tuh. Aku datang dari desa yang jauh mungkin dari sumber daya manusia yang mumpuni mungkin ya di kota yang segala infrastrukturnya memadai dan juga pola mindset dan pikiran juga yang memang unik dan juga cukup luar biasa. Aku juga harus menyaingi orang-orang tersebut. Aku nggak mau aku yang tadi jadi tim keprok. Ketika orang kota udah maju, aku aku tinggal melihat orang itu. Aku nggak mau. Maka dari itu aku mau bersaing dan aku mau mengalahkan mereka, itu mindset aku. Kang, ini bukan hanya penonton, ini saya aja merasa benar banget gitu. Maksudnya gini, ada insight yang benar-benar gue tangkap bahwa pemerintah hari ini teman-teman di luar sana menggaungkan bahwa pemerintah belum adil, pemerataannya, pendidikan dan lain-lain, pembangunan kota dan lain belum adil. Tapi satu hal yang gue ambil dari lu kan, bukan pemerintah, tapi mindset kita sendiri yang harus bangun. Ayo lu bangun gitu. Lu jangan stuck gitu kan. Benar-benar tidak jadi penghalang. Sama, kita sama-sama dari daerah yang berangkat untuk menuju mimpi-mimpi kita yang telah kita gantungkan di atas sana gitu. Tapi satu hal yang benar-benar ini gue aja tertarik banget. Excited loh semua ngobrol sama dia. Benar-benar ada satu hal yang sampai sekarang gue belum bisa di beberapa hal. Gue belum bisa menantang diri gue atau nge-push diri gue sampai sejauh itu kan. Mungkin gue masih kalah sama yang namanya mager. Itu emang salah satunya. Kang, gimana sih caranya ngilangin rasa mager itu? Sebenarnya kalau nggak munafik ya, aku juga mageran orangnya terkadang. Cuman kan ketika kita punya target, kita tuh punya komitmen and prinsip to achieve the target. Gitu, paham nggak sih? Jadi kita punya target itu, kita udah janji ke diri sendiri. Gue sih selalu anggap diri sendiri ini orang lain. Jadi ketika gue janji ke diri sendiri, gue malu nih kalau nggak capai hal tersebut. Makanya gue selalu janji, gue mau jadi ketua MPK. Gue targetin jadi ketua MPK. Gue capai. Terus gue mau jadi pinilih, mau jajak ke Karawang. Gue capai. Karena gue janji ke diri sendiri dan gue berusaha maksimal. Dan begitu pun ketika gue jadi ajudan. Ketika gue lolos ke tes wawancara, gue pede gue bakal lolos jadi salah satu ajudan. Gue nggak mau ketika gue udah setengah-setengah, maksudnya udah setengah perjalanan gue terhenti, gue nggak mau. Makanya gue capai benar-benar maksimalkan, akhirnya tercapai gitu. Yang mindset kita harus emang diubah gitu. Jangan mentang-mentang kita dari desa, ya udah kita ngikut aja. Jadi ini perlu yang perubahan mindset ya. Betul bener banget. Harus diubah. Kang, ini gue mau tanya yang ini menarik banget. Lu jadi ajudan milenial gubernur Jawa Barat, Pak RK. Gokil. Setiap orang Jawa Barat kayaknya pengen banget ketemu dan jadi ajudan. Alhamdulillah mungkin ya ini. Apalagi di kalangan pelajar atau mahasiswa yang ada di Jawa Barat. Tapi yang satu yang menarik banget, kayak pengen gue tanya banget gitu. Apa yang lu rasain sekarang ketika lu udah jadi ajudan milenialnya Pak RK? Gue nggak kepikiran mungkin ya, maksudnya gue kepikiran bakal jadi ajudannya gitu kan gimana. Tapi sampai sekarang masih ngerasa nggak nyangka sih. Gue selalu bilang ke teman gue, ke orang terdekat gue gitu, ini beneran aku jadi ajudan milenial kan? Beneran nggak sih gitu kan? Tapi beneran dan ya ini privilege yang sangat luar biasa sih. Karena pas interview tuh aku ngomong ke interviewersnya kalau misalkan aku datang dari desa, jauh dari kota, pusat kota. Makanya aku selalu ingin memanfaatkan setiap kesempatan, memaksimalkan setiap kesempatan untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan value diri gitu. Makanya aku coba bilang
kalau misalkan coba rayu lah melobi gitu. Jika memang saya terpilih menjadi salah satu ajudan, ini bakal berarti banget buat hidup saya. Karena bukan hanya berarti buat hidup saya yang sekarang, tapi ini bisa menjadi hal yang sangat berarti di masa yang akan datang buat hidup saya. Dan ini bakal ngebantu banget diri gue buat tumbuh lagi di masa yang akan datang sih. Benar-benar pemimpi yang besar, bukan cuma hanya selesai di mimpi tapi karena gini Kang, kita tuh hidup buat bermimpi Kang. Good. Kita hidup dari mimpi dan untuk bermimpi. Tuhan selama ini ngasih kita nyawa itu tuh bukan jadi orang yang ya udah mageran, pasrah kayak gitu, enggak. Tapi kita harus jadi orang yang punya mimpi besar. Karena ketika kita nggak punya mimpi besar atau kita tidak bermimpi, kayak sia-sia aja Tuhan ngasih nyawa ke kita. Ini gue jadi menarik banget. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Masih banyak hal-hal atau pesan-pesan juga untuk teman-teman kita semua, khususnya kalangan generasi Z begitu ya kan. Masih bersama kami ya, tetap stay tune di Cuap Cerita Unik Aku, Kamu, dan Sekolah. Dan sekolah. Masih banyak hal yang menarik yang perlu kita bahas, juga banyak pesan yang memang perlu disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah barangkali seperti itu, terkait bagaimana lu hidup, menata pola, bagaimana lu menargetkan beberapa pencapaian sehingga akhirnya benar-benar terjadi seperti itu. Dalam hidup kan, konteks hidup kita harus selalu bersaing, kita harus selalu menjadi orang yang mempunyai nilai dan berguna, bermanfaat gitu kan. Bagaimana kita mendayagunakan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Menurut lo kan, hidup berkompetisi itu gimana? Menarik nih pertanyaannya. Bagi gue hidup tuh tentu harus berkompetisi dong. Jangan kita hanya mengikuti arus sungai terus, tapi kita harus lawan arusnya. Karena gini loh. Secara contoh besar yang mungkin ya, sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya juga mempelajari terkait kompetisi dari negara-negara di dunia ini. Semua negara di dunia ini nggak ada kok yang nggak mau sejahtera. Mereka mau jadi negara nomor 1 di dunia. Bahkan China sekarang pun sedang meningkatkan hal tersebut gitu untuk bisa menyaingi Amerika Serikat. Apa sih tujuannya? Sejahtera. Begitupun juga manusia. Manusia berkompetisi ya untuk sejahtera, bukan hanya sejahtera secara batin, tapi juga sejahtera secara finansial dan yang lainnya kayak gitu. Maka dari itu bagi gue kompetitif tuh harus karena mimpi yaitu prosesnya itu kompetitif. Harus banget. Karena ketika kita nggak memaksakan diri kita untuk bisa berkompetisi sama orang lain, kita bakal stagnan. Gue tuh selalu membandingkan diri gue sama orang lain, bukan maksudnya insecure, bukan hal tersebut. Tapi gue membandingkannya ketika misalnya orang lain udah di atas, kenapa gue masih ada di bawah? Kenapa gue nggak bisa? Padahal gue sama-sama makan nasi sama dia, tapi kenapa gue masih ada di bawah dia? Itu yang jadi prinsip gue mungkin ya untuk bisa selalu berkompetisi di hidup ini gitu. Karena hidup ini keras. Serius, hidup ini keras. Ini yang jadi diskursus sosial hari ini kan. Banyak anak yang berpikir bahwa ketika lu orang daerah, ketika lu orang kota, gue nggak bisa sebanding, gue bisa setara. Padahal penyerataan atau penyelarasan itu bisa saja. Itu pembangunan pola pikir, pembangunan mindset. Sekarang pola pendidikan berliterasi itu luas banget. Bener banget, nggak hanya baca tulis sebenarnya literasi itu. Sehingga apa yang kita pengen bisa, apa yang kita pelajari kayaknya aksesnya kita luas banget. Iya luas, apalagi kan sekarang teknologi ya gitu kan. Sekarang tuh orang-orang mungkin berfokus kepada revolusi industri 4.0. But now other people out there, especially Japan or negara-negara maju di luar sana itu berfokus in society 5.0. Nah ini orang-orang masih stuck Indonesia tuh 4.0, tapi kita nggak pernah membicarakan terkait 5.0. Orang harus aware loh terhadap nah, iya maka dari itu kita harus juga aware karena gini loh, sebagai generasi muda ya, I always believe that a young generation not only have a voice, not only have a action, but a young generation have a creative. Ini yang menjadi pembeda young generation with old generation. Betul banget. Karena gini, generasi tua mungkin juga punya terkait suara. Ataupun beraksi juga pernah ketika mereka muda, tapi apa kreatif mereka yang enggak. Nah sekarang ini kita kreatif banget generasi muda.
tiap generasi, katakanlah kita berbicara seputar generasi baby boomers yang memang sekarang penggunaan media yang mereka pakai sudah berbeda dengan kita, penggunaan pola hidup yang mereka juga udah bergeser ke dalam pola yang lebih konvensional. Kita generasi millennials juga Z nih benar-benar harus udah pakai semua media, semua metode yang benar-benar fleksibel. Iya, benar fleksibel. Sosial kan, society 5.0. Emang semuanya itu bakal keinikan kepada teknologi AI itu, artificial intelligence, dan juga banyak lagi gitu. Dan kita juga harus aware terhadap hal itu. Kita jangan ketinggalan. Negara lain udah 5.0, masa kita masih 4.0 gitu kan? Gitu. Gini, itu berhubung satu hal menarik ya, bahwa kita hari ini harus aware terhadap teknologi. Tapi kan faktanya di lapangan, bahkan anak-anak nggak tahu cara menggunakan di beberapa, gue nggak pukul rata sih, tapi yang berdasarkan gue rasain hari ini bener-bener ada anak yang belum mahir berdigitalisasi seperti itu. Bahkan gue nggak bisa nih pakai ini, gue nggak bisa, yang dia bisa hanya apa, games. Gue pikir apa yang lu suka dari games? Oh, gue suka tantangannya, dan kalau gue dapet nyelesain tantangan tersebut gue dapet reward. Bisa nggak dipakai di pola-pola itu terhadap kontekstual belajar menurut lo? By the way, reward tuh perlu ya, apalagi mungkin buat mindset di negara berkembang. Maksudnya anak-anak di negara berkembang. Kita kecualikan dulu negara-negara maju seperti Finland dan juga negara Europe lainnya yang memang secara pendidikan sangat tulus ataupun mendalam gitu. Ketika kita lihat negara berkembang, terkhususnya Indonesia, reward tuh tentu perlu banget reward tuh, dikarenakan bisa memotivasi. At least ketika misalkan dari banyaknya orang nih, 20 orang nih kan yang tidak memiliki motivasi, misalkan 18 orang tidak memiliki motivasi, setidaknya 2 menjadi penyelamat. Karena mereka bermotivasi, memiliki motivasi untuk bisa menjadi juara. Itu sebenarnya yang buat menjadi salah satu penyelamat bangsa ini. Bagi gue gitu sih. Gini Kang, bicara soal reward, apresiasi dan lain-lain, ada satu hal menarik, bahkan kita nggak semua bisa mendapatkan distraksi atau motivasi dari dalam diri sendiri. Reward itu adalah motivasi dari luar diri kita. Gini, kadang-kadang ada orang yang merasa dikasih reward self affirmation gitu. Bener-bener gak harus hal yang bener-bener besar sebenarnya ya. Tapi dalam hal ini, dalam lingkup keluarga misalnya, menurut lu keluarga yang seperti apa yang ketika anaknya tuh perlu reward tadi, tapi bener-bener nggak mendapatkan itu gitu. Apa yang harus mereka cari atau lakukan gitu di luar sana? Balik lagi ke penanaman mindset mungkin ya. Keluarga ini mungkin berperan penting, bukan mungkin tapi emang pasti berperan penting terhadap pertumbuhan anak-anaknya. Hal ini juga aku pelajarin di negara maju, di mana orang tuanya tuh menanamkan mindset ketika memberikan reward tuh bukan hanya terkait barang. Bukan hanya terkait misalkan sepeda, HP atau hal lainnya, tapi orang di negara maju tuh lebih menanamkan terkait buku. Buku kan. Ini yang menarik. Jadi gini, anak-anak dari kecil tuh harus dibiasakan membaca buku. Dan orang tua harusnya memberikan mereka reward tuh terkait buku. Dan reward tuh bukan hanya barang juga, terkait buku juga, tapi healing. Healing ke namanya rekreasi keluarga atau ke tempat yang memang anak itu inginkan. Itu penting banget karena setelah mereka bergelut pikiran di sekolah gitu untuk bisa mencapai target tersebut dan bersusah payah sampai ibaratnya otaknya ngebul lah gitu. Nah, harus dikasih lah sebuah reward buat healing mereka. Let's say ke Dufan atau kemana gitu loh. Walaupun nggak se-wow gitu. Ya ke pantai lah gitu loh, yang gratis ada, paling goceng banyak gitu loh. Atau piknik keluarga di pinggiran sawah, makan-makan itu juga udah healing sebenarnya. Iya, jadi nggak perlu hal-hal yang besar sebenarnya. Aku juga gitu kok, dari keluarga yang memang nggak mempunyai privilege lebih. Tetapi aku ketika misalnya mencapai sesuatu, aku tanamkan, Pak Zaki maunya jalan-jalan ke sini atau mungkin dibelikan buku gitu. Dan ya dari kecil mungkin ya aku udah dididik sama keluarga tuh untuk bisa berani bersuara. Itu memang hal yang aku harus sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah, boleh Kang, untuk ini ya buat teman-teman yang kita ada di rumah, boleh Kang silakan kasih pesan-pesan. Gini loh, keluarga tuh berperan penting dalam pembangunan diri kita. Jadi sedari kecil seharusnya
sosok orang tua tuh selalu memberikan setiap studi kasus ke anaknya atau permasalahan. Aku tuh selalu ditanya sama mama atau bapak, ketika misalkan aku mendapatkan permasalahan ini, apa yang bakal kamu lakukan? Ketika hal tersebut, hal simple tersebut, mungkin ketika anak kecil, aku mau ini. Mungkin ketika kita lihat sudut pandangnya terlalu kecil, tapi it's okay. Mereka bisa berpendapat loh sejauh itu, dan itu sesuai kapabilitas mereka ketika mereka berpendapat, karena mereka masih kecil. Berbeda dengan kita yang memang pengalamannya lebih banyak, dan hal itu penting bagi aku untuk bisa membangun diri aku sejauh ini. Apresiasi dari orang tua ketika misalkan pendapat anaknya seperti itu, dan jangan lebih kepada menjudge anak tersebut salah. Tapi coba judge lebih, kayaknya kurang tepat. Karena kurang tepat dan salah, menjudge salah itu beda. Dan dengan kita menjudge kurang tepat, kita bisa memberikan saran dan sepertinya kurang tepat deh. Nah, kalau menurut mama kayak gini, dan hal tersebut juga bisa nambah insight yang baru buat kita. Dievaluasi anaknya, dan ya itu sebuah metode yang mungkin belum diterapkan oleh orang tua banyak di luar sana. Ini juga jadinya parenting yang penting banget buat orang tua ya, sehingga membentuk karakter anaknya tuh lebih terbuka, lebih berani berpendapat, lebih berani bereksplorasi seperti itu. Oke, teman-teman, Kang, terima kasih banyak. Aduh, ini pengen sebenarnya ngobrol itu tuh pengen kurang ya, lebih panjang. Ini BTW buat pemirsa Anda gitu. Kita udah hampir berapa bulan ya, Kang? Setahun lebih ya? Karena kan pemilihan duta baca tuh di bulan Desember tahun 2021 kan? 2021? Iya, kita udah gak ketemu lebih dari 1 tahun. Kita temukan reuni duta baca ya. BTW saya duta baca 20, Kang Jaki 21 perwakilan Karawang ke Jawa Barat. Oke, Kang, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi mungkin di belakang layar gitu kan. Oke. Untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya, dari segmen obrolan kami mungkin akan dicukupkan sekian. Nanti akan dilanjut oleh segmen tausiah agama yang nanti akan ada di setelah segmen Cuaks ini. Oke, tetap bersama kami di Cuaks. Setiap episodenya akan dirilis setiap minggu di hari Jumat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Jamaah media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita. Sholawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi umat Islam sedunia, karena bulan suci Ramadan ini penuh beberapa keutamaan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan suci Ramadan adalah bulan ganjaran. Jamaah media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak kita mengawali di bulan puasa Ramadan ini, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu bulan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan dalam 1 tahun di perhitungan bulan Hijriah. Di bulan Ramadan ini ada kewajiban umat manusia untuk melaksanakan puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu, apakah itu yang dapat membatalkan puasa atau menahan diri dari emosi. Nah, tentunya inilah merupakan salah satu yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah suatu dasar buat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan bagi kita saja, tetapi diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya. Apa tujuan dan utama melaksanakan ibadah puasa? Tentunya adalah supaya kita memperoleh gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan yang diberikan Allah kepada umat manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah Allah memberikan keberkahan kepada semua umat manusia dalam menjalankan ibadah puasa. Apakah itu orang yang beriman ataupun yang tidak beriman menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh saja, ketika para pedagang memperjualbelikan barang dagangannya untuk berbuka puasa, apa sih yang tidak laku, yang tidak habis dalam bulan puasa ini? Tentu itu adalah salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang kedua, umat non-muslim saja menerima keberkahan di bulan Ramadan ini. Apa buktinya? Kebiasaan kita setiap mau menjelang Idul Fitri, banyak anak-anak kecil yang meminta kepada orang tuanya untuk diberikan baju baru. Ini merupakan salah satu keberkahan yang Allah berikan juga kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, jamaah Media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini adalah bulan penuh ampunan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang ada dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Inilah salah satu keberkahan, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat manusia, bahwasanya di bulan puasa semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Maka barang siapa umat manusia, umat yang beriman, muslim yang beriman, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat tarawih, tentunya ini adalah dua hal ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Jamaah Media Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya di bulan puasa ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi orang yang melaksanakan ibadah selama di bulan puasa. Tentunya selain pahala yang diberikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Allah menyebutkan bahwasanya pahala akan aku berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah. Inilah salah satu bentuk dari kemurahan Allah kepada umatnya, sehingga di bulan puasa Allah akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada umat yang melaksanakan ibadah. Jamaah Media Pratama mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ditunggu-tunggu dalam bulan Ramadan yakni malam Lailatul Qadar, di mana Allah akan memberikan pahala ganjaran buat umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan ini, mencari rahmat, mencari ganjaran di dalam malam Lailatul Qadar. Tentunya inilah perhitungan. Di malam Lailatul Qadar itu 10 hari sebelum menjelang Idul Fitri. Maka untuk itu jamaah Media Pratama harus bergegas untuk mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar.
Yuk kita sama-sama beriktikaf di masjid, melaksanakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak baca Quran, berzikir, bertahmid, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, sholat tarawih kita di bulan Ramadan ini, mengeluarkan zakat fitrah kita, infak dan sodakoh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan, ampunan, pahala yang diberikan Allah kepada kita menjadikan bekal buat kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Itu adalah salah satu password buat kita, karena perbedaan di antara umat muslim, umat Islam adalah ketakwaannya. Itulah salah satu password buat kita untuk menerima, untuk mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan puasa yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.